Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Kawan-kawan, apakah kalian memiliki hobi fotografi? Kegiatan mengambil foto memang hal yang menarik. Sebuah kenangan juga dapat menjadi abadi melalui foto. Tahukah kawan, siapa yang pertama kali menemukan kamera? Ya, tentu saja seorang ilmuwan muslim. Ialah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Haytham, yang artinya putra dari Al-Haytham. Ibnu Haytham merupakan seorang ilmuwan pakar ilmu optik, yakni ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi cahaya. Saat ini, ilmu optik lebih dikenal dengan nama fisika optik. Hal ini disebabkan ilmu optik memanglah cabang dari ilmu fisika. Ibnu Haytham menemukan sistem kerja kamera pada abad ke-10 Masehi. Wow, penemuan itu berarti terjadi lebih dari 1000 tahun silam ya kawan. Penemuan itu bermula ketika Ibnu Haytham ingin gambaran cahaya matahari dapat ditampilkan di sebuah bidang datar. Saat itu, Ibnu Haytham tidak berencana membuat kamera. Ia hanya sedang meneliti proses terjadinya gerhana matahari. Namun, dari penelitian itu, justru Ibnu Haytham menghasilkan sebuah benda yang mampu mengambil gambar dari objek nyata. Benda itu kemudian dikenal dengan nama kamera obscura. Sejak ditemukannya obscura, para ilmuwan dunia kemudian mengembangkannya menjadi kamera hingga seperti sekarang. Mereka mengetahui penemuan besar Ibnu Haytham tersebut melalui buku Al-Manzir. Buku karya Ibnu Haytham itulah yang menjelaskan sistem kerja kamera obscura. Buku itu diterjemahkan pula oleh bangsa Eropa dan menjadi buku favorit para ilmuwan optik. Bukan hanya kamera, Ibnu Haytham juga memiliki banyak penemuan lain di bidang optik. Kalian pasti tahu pelangi kan? Namun, tahukah kalian bagaimana proses pelangi tercipta? Pengetahuan mengenai proses terjadinya pelangi ditemukan oleh Ibnu Haytham. Ia berhasil meneliti bagaimana pembiasan cahaya terjadi dan menghasilkan banyak warna. Ia juga menjadi ilmuwan pertama yang mampu menjelaskan secara rinci tentang indera penglihatan manusia. Saat itu, ilmuwan dunia memahami bahwa manusia mampu melihat karena mata mengeluarkan cahaya, tetapi pemahaman tersebut dikoreksi Haytham. Ia menemukan dan mampu membuktikan dengan ilmiah bahwa sebetulnya matalah yang menangkap cahaya, sehingga dapat melihat benda sekitar. Penemuan ini pun menjadi teori penglihatan yang kita pelajari hingga kini. Coba tengok saja buku IPA atau sains dari sekolah. Teori Ibnu Haytham lah yang menjelaskan bagaimana mata dapat melihat. Sebetulnya masih banyak lagi penemuan Ibnu Haytham mengenai cahaya. Namun tentu akan sangat panjang jika diceritakan satu persatu. Seluruh penemuan ilmuwan kita ini bahkan ditulis hingga 200 buku loh kawan. Masya Allah, banyak sekali karyanya. Pantas saja Ibnu Haytham mendapat julukan Bapak Ilmu Optik. Ia memang telah berhasil memiliki banyak penemuan optik yang tentunya bermanfaat bagi umat manusia. Tahukah kawan, sang bapak ilmu optik ini juga jago ilmu agama loh. Ia merupakan mahasiswa di Universitas Islam tertua, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Minatnya pada ilmu optik justru saat ia hendak belajar di universitas tersebut. Saat dalam perjalanan dari kota kelahirannya menuju Mesir, Haytham kehabisan uang dan bekal. Namun, ia tidak serta-merta menyerah dan pulang. Ia sudah bertekad untuk menuntut ilmu di Al-Azhar.
Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhannya, Ibnu Haitam bekerja di Sungai Nil. Ia meneliti saluran dan aliran air di sungai terpanjang dunia tersebut. Dengan keahliannya berbahasa, ia juga menerjemahkan buku-buku matematika dan ilmu falak dari Yunani. Jasa penerjemahannya itu dihargai uang yang cukup, sehingga Ibnu Haitam pun dapat melanjutkan perjalanan ke Al-Azhar. Nah, dari pekerjaan itulah Haitam kemudian tertarik mempelajari ilmu alam dan matematika. Saat kuliah agama di Al-Azhar, Ibnu Haitam pun kemudian membagi waktunya untuk belajar ilmu sains. Ia membaca banyak sekali karya-karya ilmuwan sains. Dari situlah ia kemudian jatuh cinta pada ilmu optik hingga menjadi ilmuwan pakar optik. Ibnu Haitam tidak pernah belajar langsung dari guru. Ia juga bukan pelajar sekolah sains dan matematika di kota Baghdad seperti ilmuwan muslim lain. Semua ilmu optik dipelajarinya sendiri, atau dapat dikatakan ia mengalami proses autodidak. Ia hanya membaca karya-karya para ilmuwan, baik ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat. Meski belajar autodidak, ia mampu menghasilkan banyak penelitian yang diakui dunia. Subhanallah, ilmuwan muslim saat ini memang benar-benar jenius ya kawan. Tentu tidak salah jika kita kemudian mengikuti jejak sang ilmuwan. Yuk mulai rajin membaca seperti Ibnu Haitam. Demikian cerita tentang Ibnu Haitam, Bapak Ilmu Optik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.